Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sadaqallahul azim. Al-Quran surah Al-Ankabut, surah yang ke-29, ayat yang ke-45. Jemaah yang dimuliakan Allah, kalau kita tengok di kalender Hijriah, maka hari kini 27 Rajab. Kalau kita teringat dengan 27 Rajab, yang ada dalam kapal adalah peristiwa Isra dan Mi'raj. Namun tanggal yang pasti Bapak Ibu itu berbeda pendapat ulama. Ada yang mengatakan tanggal 27, ada yang mengatakan di tanggal yang lain. Maka di kita malam ini bukan membaca masalah perbedaan itu, tetapi yang kita ingin sampaikan malam ini, yakninya pesan daripada Isra dan Mi'raj itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita tahu bahwasanya Rasulullah dipanggil, diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu tidak lain tidak bukan adalah untuk menjemput perintah sholat. Kalau kita tengok Bapak Ibu, dalam rukun Islam, yang pertama syahadat, yang kedua mengerjakan sholat, yang ketiga berpuasa, yang keempat membayar zakat, yang kelima haji. Nah, di antaranya sholat itu langsung. Kalau perintah puasa itu hanya lewat diutus malaikat Jibril. Kalau perintah zakat lewat diutus malaikat Jibril. Begitu juga dengan haji. Beda dengan perintah sholat. Perintah sholat langsung dipanggil Rasulullah menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk anunya agar kita selaku umatnya ya menyadarkan diri kita ternyata perintah sholat itu adalah perintah yang tidak bisa dimain-mainkan. Bukan berarti perintah yang lain bisa dimain-mainkan. Kata Rasulullah, awwalu yuhasabu minal abdi ila yaumil qiyamah as-shalah.
Sebab yang pertama sekali nanti dihisab pada hari kiamat itu adalah sholat itu. Itu yang pertama sekali nanti dihisab itu. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, malam ini kita ingin mengulang-ulang kaji itu bagi. Sekaligus menjadikan evaluasi terhadap diri kita masing-masing. Termasuk juga kepada aku pada diri. Apakah solat yang kita lakukan itu olah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, apa yang diinginkan oleh Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 45 yang sudah kita bacakan tadi, ternyata Bapak Ibu ukuran solat kita itu adu barometernya kayak orang ini, adu standarnya. Dikatakan gitulah mengerjakan sholat, mendirikan sholat apabila lah sampai kepada standar yang diajarkan di Allah. Standarnya aqimis sholat, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat kata Allah, sesungguhnya sholat itu mampu mencegah perbuatan keji dan perbuatan munkar. Nah, apa yang menjadi tujuan akhir dari perintah sholat itu? Ini kok kita jadikan itu sebagai evaluasi di awal. Lah berapa tahun kita sholat itu tergantung nanti jawaban kita masing-masing. Olah sholat yang kita lakukan ini wah lah bisa mencegah itu dari perbuatan keji dan munkar. Olah kira-kira tujuan kita tercapai lewat ini. Lama tahun nawak berjamaah yang wajib dan sunat dan siang hari dan tengah malam dan doanya. Ini kok jadikan evaluasi. Nah, Bapak Ibu yang memuliakan Allah, ini kok kita tengok fahsya itu apa kira-kira. Yang kadang-kadang kalau itu ditanya lah tercapai. Dek kami saja dan fahsya yang munkar ada tahun mukul Pak. Bapaknya mukul. Kalau yang fahsya itu Bapak Ibu adalah melakukan perbuatan kekejian. Salah satu contohnya adalah zina atau homoseks. Itu fahsya. Kalau ada orang yang 80 tahun melakukan sholat masih tak takut dengan yang fahsya, berarti sholatnya masih sah. Kemudian yang kedua adalah munkar. Selain daripada dosa terkait dengan zina, itu adalah munkar. Contohnya, mabik yang tidak punya awak, baduto tiup sebentar, bagutiang tiup ini, iri hati yang tidak bisa hilang, hasad dengki dan dipagodam. Lihat di sini sudah begitu lawak. Layak dia begini. Layak dia disebut mendidik kita begini. Lain enggak. Itu munkar sadonya. Selain daripada fahsya, itu digolongkan kepada munkar yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Itu adalah kemunkaran. Nah, Bapak Ibu yang memuliakan Allah, dan dicapai oleh sholat itu adalah terhindarnya kita dari perbuatan fahsya dan terhindar kita dari perbuatan munkar. Kalau mungkin fahsya, alhamdulillah, lain jauh dari awak. Kita pertahankan sampai kita mati dan tak kakuk enggak. Tapi yang kemungkaran kau yang masih boleh ya Allah. Ya, kau yang masih boleh supaya kita taat dulu, baru tu rajin diurus kita. Ya, supaya lahir lagi
Tapi sholat itu belum bisa mencegahnya dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Kata Al-Hasan, lam yazdad biha minallahi illa ba'dan. Maka ia hanya akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini sholat, kemudian kemungkaran masih dikagok, ya, ini sholat juga dia kemungkaran masih dikagok, maka tidak semakin dekat ya Allah, semakin jauhnya. Nampak ada waktu taat juga ibadah ini taatnya, tapi dan perasaan jago dan jiwa aku akan semakin jauh dari Allah. Kenapa? Karena dia masih mencampur adukkan ketaatan sholatnya dengan perbuatan mungkar. Nah, Bapak Ibu yang memuliakan Allah, malahan kata Abdul Aliyah disampaikan dalam sholat itu harus ada 3 hal. Harus ada 3 hal. Jika yang 3 hal ini tidak ada, maka kita dikatakan tidak sholat. Nanti gua dia menjawab gua. Kalau nanti gua nak ada kecil Abdul Aliyah, maka dianggap kita tidak sholat. Hanya sekedar datang saja masuk itu pulang. Ya, 3 rakaat maghrib, tambah dengan itu 2 rakaat terawih. Ya, kau isya nanti itu lah. Waktu itu setiap hari. Mana yang 3 itu? Yang pertama kata beliau adalah al-ikhlas. Dalam sholat yang pertama sekali yang harus ada itu adalah ikhlas. Kalau itu mungkin keluar dari rumah berniat kepada Allah untuk datang ke masjid melakukan sholat berjamaah karena Engkau ya Allah, karena Allah. Nanti kita usahakan dalam setiap ibadah itu Bapak Ibu adalah mengikhlaskan diri. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Yang dituntut adalah mengikhlaskan diri. Sebab jumlah ibadah yang kita lakukan ini Bapak Ibu itu tidak menjamin kita masuk surga. Minta-minta awak orang paling taat, orang paling rajin beribadah, awak yang paling dulu masuk surga. Boleh. Saya itu potong dulu taatnya, potong dulu taubatnya. Kamu yakin di belakang ambonya nanti masuk surga? Belum bisa. Jangan kita ukur itu. Nah, yang akan menentukan kita capek atau lambeknya adalah keikhlasan kita menjalankan ibadah itu. Kalian sampaikan dari Rasulullah, yang pertama sekali nanti dihisab pada hari kiamat, orang dan hebat-hebatnya jasanya. Yang pertama orang yang mati di jalan Allah, jihad fisabilillah. Ikhlas tidak kita menjalankan. Itu makanya Bapak Ibu yang memuliakan Allah, dalam hati awak sebelum takbir diangge ada sebuah niat yang harus ditutup di ujungnya dengan kalimat lillahi ta'ala. Itu sholat maghrib 3 rakaat mengikuti imam itu adalah lillahi ta'ala. Sholat sunat lillahi ta'ala. Melangkah ke masjid lillahi ta'ala. Yang kedua, tidak dianggap kita melakukan sholat itu kata beliau kalau seandainya tidak ada wal khasyah. Khasyah itu bahasa contohnya Bapak Ibu adalah rasa takut. Aduh nak kira-kira rasa takut jawab menjalankan takbir yang ke, atau mungkin setelah takbir yang ke, atau mungkin di saat kita melaksanakan sholat buat. Ada tak rasa takut juga kira-kira? Rasa takut itu dari mana mulai? Rasa takut itu mulainya adalah dari kesalahan, dari dosa yang kita lakukan. Ini kau berhadapan dengan Zat yang Maha Suci, yang melengkapi seluruh kebutuhan awak, yang mengatur seluruh keperluan awak. Ya, apapun bentuknya dagingnya ke kita, apapun yang ditanam ditumbuhnya dengan subur, apapun yang diusahakan dagingkan hasil maksimal. Sementara masih banyak dosa-dosa yang kita lakukan, kemungkaran yang kita lakukan. Kini kau menghadap wahka Zat yang Maha Agung. Aduh
ketika membaca kalimat Allahu Akbar. Banyak sekarang gitu. Inyo masih merasuan dosa dan kesalahannya banyak. Ya, tak bayang inyo nikmat Allah begitu banyak, tetapi inyo masih melakukan kesalahan-kesalahan. Maka merasa takut, khasyah, timbul rasa takut. Dari mana datangnya? Datangnya dari ihsan. Apa itu ihsan? Antaqullah ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu, fa innahu yaraka. Ketika engkau menyembah kepada Aku, kata Allah, maka yakinlah engkau melihatku. Fa in lam takun tarahu, jika kamu tidak mampu melihatku, fa innahu yaraka. Yakinkan lu dalam hati itu bahwa Allah sedang menengok awak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sifat khasyah, rasa khasyah harus muncul ketika kita sholat. Ya, ada tak rasa takut juga? Ketika kita melakukan mi'rajul mu'minin. Kalau Rasulullah mi'raj langsung masuk ke Allah di Sidratul Muntaha, maka mi'rajnya umatku, kata Rasulullah, adalah sholat. Kita sholat adalah dalam rangka mi'raj dengan Allah. Cuma kita tengok kadang-kadang masih banyak kawan yang sembahyang menolak ini sholat. Ya, sedangkan mantu saja masih ada itu dan jalan-jalan dia nengok orang. Ya, dia sholat. 4 orang lagi. Baru sudah salam yang ke kecil siang itu baju pakai itu suruh buang dia nampak tidak baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa kesimpulan kajian kita malam ini? Kajian kita malam ini mengevaluasi sholat awal tadi. Ya, biarlah kita ulang-ulang melihat sholat yang kita lakukan kuat. Sebab ikon nanti yang pertama sekali ditanya, ikon yang pertama sekali itu. Kalau sempurna sholat, maka yang lain akan mengikut. Tapi kalau sholat yang sempurna, maka yang lain pun tidak akan dapat itu terima. Alat umum ibadah banyak, rupanya nanti di sholat kewana awak terkendala. Pertanyaan pertama kewana tidak selesai jawab. Maka selama Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, mari kita perbaiki. Ya, mari kita perbaiki. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mungkin barangkali itu yang bisa saya sampaikan malam ini. Mudah-mudahan sekali lagi kegiatan kita pada malam hari ini akan memberikan kembali motivasi kawan untuk belajar, terutama adalah masalah sholat yang kita lakukan. Tengoklah buku-bukunya. Ya, ini pun lengkap di 2 orang. Ya, lengkap. Tuntunan sholat sesuai dengan sunnah Rasul. Itu buat lain topik supaya awak ingat. Kalau topik, alhamdulillah. Tapi kalau nado, kalau topik, ada waktu untuk berubah jawab. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Subhanallah.